Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian saat ini sedang dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas materi tentang pengertian teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, dan juga tujuan teks ulasan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yakni tentang struktur dan kebahasaan teks ulasan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan, kalian diharapkan mampu memahami struktur teks ulasan, kemudian mampu menganalisis struktur teks ulasan, dan yang terakhir mampu memahami kaidah kebahasaan teks ulasan. Struktur teks ulasan. Teks ulasan memiliki struktur atau bagian-bagian diantaranya identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan yang terakhir evaluasi. Simak penjelasan dari kelima struktur teks ulasan berikut ini ya. Yang pertama ada bagian identitas karya. Identitas karya mencakup judul, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Bagian ini bisa dinyatakan secara langsung dalam bentuk daftar atau tabel, atau bisa juga dinyatakan secara tidak langsung melalui paragraf deskripsi. Identitas karya juga tergantung pada karya yang diulas. Jika karya yang diulas berupa film, maka nama sutradara juga biasanya dicantumkan. Selain itu, ulasan film juga memuat tanggal tayang, bukan tahun terbit seperti halnya pada buku ya. Bagian yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan pengenalan umum dari karya yang diulas. Pada bagian ini umumnya berisi tentang pengenalan nama, latar belakang, kegunaan karya, dan sebagainya. Ketiga ada sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan dari isi buku atau film atau karya lain yang akan diulas. Yang keempat adalah bagian analisis. Analisis merupakan bagian yang berisi pemaparan unsur-unsur yang membentuk karya sastra yang diulas, misalnya tema, penokohan, atau alur dalam novel maupun cerpen. Bagian analisis ini bersifat opsional dan dapat diintegrasikan dengan sinopsis, namun analisis pembentuk dapat membantu untuk memperlihatkan wujud karya. Bagian yang terakhir adalah evaluasi. Bagian ini merupakan pemaparan yang berisi kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas. Interpretasi atau penafsiran kita terhadap manfaat atau amanat karya juga dapat disimpulkan pada bagian ini. Berikut ini disajikan contoh teks ulasan novel beserta analisis strukturnya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks ulasan. Setidaknya ada 4 kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama ada konjungsi penerang, di mana konjungsi penerang berfungsi untuk menerangkan kejadian atau peristiwa dalam kalimat. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata yakni, bahwa, yaitu, adalah, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua ada konjungsi temporal.
Konjungsi temporal merupakan konjungsi yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal. Misalnya kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab merupakan konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu kejadian terjadi karena suatu sebab. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata sebab, karena. Yang terakhir adalah ungkapan saran atau rekomendasi. Ungkapan saran atau rekomendasi merupakan pernyataan yang memuat saran, ajakan, atau rekomendasi. Misalnya penggunaan kata jangan, harusnya, hendaknya, dan sejenisnya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai teks ulasan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.